aku sama dia aku kok nyaman ya, dia ngertiin aku ya, cuma dia yang bisa ngertiin aku, padahal dia dimanipulasi. Indonesia tidak akan maju kalau anak dan perempuan tidak dilindungi. Itu aja. Makanya buktikan dulu peran negara, kehadiran negara. Pareto 1-100. Kalau 100 itu optimis banget bahwa 2045 generasi emas akan terjadi, atau berapa tuh dari 1-100? Saya sih mengapresiasi program MBG itu. Tapi asal jangan disalahgunakan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pesan nih buat Pak Wagub Jakarta. Tapi pesannya ala-ala Sarah ngomong Sidul gitu. Dul, gini dong gitu buat Jakarta. Kemana ya? Kesini kameranya kesini. Gak berani gue. Dul, gimana? Dul. Gak ada yang punya itu. Gak ada yang punya, cuma lo doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu yang cantik sekali hari ini yang menghiasi masa SMA saya, masa-masa kuliah, dan belum pernah ada yang bisa menggantikan kalimat duo. Duo. Nggak ada yang bisa ini. Mbak Cordelia Agatha, terima kasih. Nggak banyak yang tahu kalau Mbak Lia ini concern sekali terhadap anak, kemudian UMKM. Beliau adalah ketua Komisi Perlindungan Anak Jakarta ya. Iya. Kemudian juga komisioner di Komisi Perlindungan Anak level nasional. Iya, level nasional. Anak dan UMKM, termasuk perempuan. Banyak ya concernnya ya. Jadi kalau mesti dipilih UMKM dulu, anak dulu, atau perempuan dulu yang mesti diberdayakan nih? Sebenarnya sih kalau UMKM itu cuma sempat ada pengalaman aja tahun lalu gitu, sempat membantu lah para pejuang, ibu-ibu pejuang UMKM di Kabupaten Malang. Situ saya belajar sedikit-sedikit gitu. Oh gitu. Jadi concern utamanya sekarang ke anak ya? Iya. Kenapa anak? Awalnya dulu waktu tahun 2010 saya waktu itu baru melahirkan juga sih gitu. Baca berita tentang ada anak bayi yang menjadi korban kekerasan, terus merasa ya iba, terus saya samperin dia ke rumah sakit di RS Koja itu dulu Jakarta Utara. Nah dari situ kayak gimana ya, ada rasa jadi terpanggil gitu. Karena setelah itu saya sering banget suka nyamperin menjenguk anak-anak lain yang menjadi korban. Tapi itu dulu saya belum aktif menjadi aktivis anak ya. Belum. Oh gitu. Gitu. Nah lama-lama saya menjadi resah, kan gelisah gitu, dan menghadapi keadaan kayak gini kok di Indonesia banyak banget ya anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Ingin membantu. Caranya gimana ya? Akhirnya saya memilih kuliah hukum. Saya bercita-cita jadi pengacara yang fokus membantu kasus anak gitu yang terkait kekerasan gitu. Dan saya menyelesaikan sampai S2, selesai sampai S2, dan semua penelitian saya itu terkait anak. Gitu. Terkait kasus bullying masih banyak ya, Mbak Lia? Banyak sekali. Kenapa ya mereka sekarang anak-anak kita ini kok tends to bullying temannya itu? Kenapa? Apa penyebabnya sih kalau kita bicara kenapa anak-anak itu bisa melakukan kekerasan? Ya kita balik lagi bicarakan dari pola pengasuhan di rumah ya, dan juga pendidikan di sekolah seperti itu, dan juga lingkungannya di tempat dia berada ya. Jadi bukan salah dia semata ya? Anak nggak bisa, anak itu kan masih anak ya, masih bertumbuh ya kan, berkembang, masih butuh pengasuhan 17 ya, di bawah 18. Jadi kalaupun ada anak-anak yang melakukan kekerasan atau kesalahan apapun, itu balik lagi ya orang tuanya, gitu. Ya menjadi pola pengasuhannya gitu. Dan juga peran guru di situ juga sangat ya berperan ya, guru juga gitu, untuk
pembentukan karakter seorang anak. Makanya harus ada kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua dalam membentukan karakter anak gitu. Makanya ya memang saya mengerti bahwa situasi keluarga itu kan berbeda-beda ya kondisinya gitu kan. Dan terkait mental juga, terus juga terkait ekonomi dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita ngomong dari dasarnya pola pengasuhan, walaupun memang setiap anak itu kadang-kadang treatmentnya suka beda ya, karena orang tua yang lebih tahu anaknya karakternya gimana, jadi nggak bisa disamakan juga gitu setiap menghadapinya gitu. Tapi memang kalau kita ngomong basicnya pola pengasuhan itu kan anak itu dari kecil itu harus melihat orang tuanya dulu seperti apa, harus jadi role model ya kan. Nah dibentuklah pola pikir, pola ya bagaimana dia menjalankan kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia memperlakukan orang lain, dan juga bagaimana cara dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu dari orang tua gitu. Nah harus diciptakan dulu hubungan yang sehat di dalam keluarga. Ya tentunya kan tuh orang tua. Bagaimana antara bapak dan ibu hubungannya seperti apa. Nah itu kan contoh juga buat anak-anak. Terus juga bagaimana bapak dan ibunya memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Nah itu tadi karena kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu karena mereka tidak mendapatkan validasi. Tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi gitu. Apalagi anak-anak itu kan anak muda gitu juga kan, remaja, anak kecil gitu, energinya kan luar biasa ya gitu, energinya luar biasa. Terus ya mereka mungkin ketika anak-anak itu tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, tidak pernah didengarkan, tidak pernah dihargain pendapatnya, tidak pernah diapresiasi. Terus kalau mau cerita mungkin bikin salah, mau ngadu, mau cerita gitu ya, itu malah dihakimi gitu kan oleh orang tuanya, bukannya dirangkul gitu atau dibimbing gitu. Akhirnya mereka mencari validasi itu dengan cara yang bahaya itu kan, kalau yang dengan cara yang salah ya, misalnya seperti mereka bisa menjadi pelaku kekerasan di luar, ngebully temennya, atau juga bisa menjadi korban dari predator anak. Misalnya kan sekarang apalagi zamannya digital ya, itu anak-anak kan suka pada curhat ya di medsos. Itu kan sasaran empuknya predator anak. Mulai masuk dari DM dulu ya kan, habis itu langsung ke WA gitu kan, dimanipulasi, lalu udah menjadi sasaran kejahatan seksual, grooming namanya gitu, dimanipulasi gitu, seolah-olah mereka tuh si predator ini bisa menjadi pengganti ya orang tua gitu ya, menjadi tempat yang mungkin anak itu bisa nyaman untuk cerita, oh aku sama dia aku kok nyaman ya, oh dia ngertiin aku ya, cuma dia yang bisa ngertiin aku, padahal dia dimanipulasi gitu. Bisa gitu ya. Oke, kalau gitu gini, ini agak naik agak luas gitu ya. Pemerintah itu kan mengatakan ada Indonesia Emas 2045. Dia percaya itu akan terjadi atau meragukan atau 50-50 atau call of friend mungkin? Begini, Indonesia tidak akan maju kalau anak dan perempuan tidak dilindungi. Itu aja. Makanya buktikan dulu peran negara, kehadiran negara untuk bisa sebelum Indonesia Emas 2045, peran negara ke perempuan dan anak itu anak dulu dong. Dan perempuan itu harus nomor 1 sebetulnya kalau mau maju ya gitu. Jadi kehadiran negara untuk membangun sistem ya perlindungan anak itu juga harus benar-benar serius. Terus juga ya pemberdayaan ekonomi juga ya di keluarga gitu. Terus yaitu penguatan sistem itu juga harus benar-benar harus turut berperan besar gitu pemerintah gitu. Walaupun memang kalau kita bicara banyak kasus-kasus anak itu memang tidak bisa pemerintah saja gitu. Jadi memang harus kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Tadi kan lu bilang makanya bullyingnya masih ada, kekerasan terhadap anak ada. Terus pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Itu gimana sih, mereka belum melihat masalah yang terjadi di masyarakat dulu, apa kemudian ada
Apa mimpinya ketinggian atau gimana, kan kalau kata pemerintah salah satunya itu kan kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045 MBG misalnya. Ya itu sebenarnya program yang baik kalau menurut saya sih mengapresiasi program MBG itu, asal jangan disalahgunakan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya seperti misalnya program apapun yang terkait untuk kesejahteraan anak itu harus punya perspektif yang harus dijalankan oleh orang-orang yang di lapangan, orang-orang yang memiliki perspektif terhadap anak, yang punya tanggung jawab gitu dan memiliki ada empati lah gitu loh. Jadi harus berpikir bahwa ini anak loh gitu kan. Jadi harus ada empati di situ dan pertanggungjawaban. Gitu. Oke, tadi Lia menggaris bawah itu. Sebelum Indonesia Emas 2045, lu tuh mesti ada perlindungan dulu buat anak dan perempuan. Ya, kesadaran itu, perspektif terhadap anak itu dan kesadaran yang diperlukan kan kesadaran, tanggung-jawaban gitu bahwa kalau perempuan tidak berdaya, tidak diberdayakan gitu kan, terus anak-anak juga tidak diberi perlindungan, ya gimana mau maju Indonesia itu gitu ya? Dan sebenarnya banyak hal kan yang bisa dilakukan gitu loh. Dan sebenarnya kalau saya lihat sudah cukup banyak sih pemerintah gitu dari kementerian terkait itu melakukan program-program yang untuk memberdayakan perempuan dan anak, perlindungan itu sebenarnya sudah banyak gitu. Tapi memang mungkin belum maksimal karena seiring dengan gimana ya namanya hidup itu kan ya berkembang terus ya perilaku masyarakat juga kan gitu, belum lagi ada gempuran sekarang kemajuan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, jadi lo optimis nggak Indonesia Emas 2045 bisa terjadi dengan apa yang perspektif Lia selama ini kan bersama anak-anak perempuan? Lo optimis nggak atau gimana? Kalau gini lah pertanyaannya biar gampang. Pareto 1 sampai 100, kalau 100 itu optimis banget bahwa 2045 generasi emas akan terjadi, atau berapa tuh dari 1 sampai 100? Kalau saya orangnya selalu kalau untuk kebaikan kita harus berpikir positif, kita harus optimis. Gitu, kita jangan kita jangan terus fokus pada mengeluh aja gitu. Ya, memang mungkin pemerintah ada kurangnya ini itu, tapi semuanya kan juga harus dibantu juga oleh kesadaran masyarakat itu sendiri gitu loh. Karena pemerintah juga sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya mungkin sudah mensupport, tapi mungkin kitanya juga belum bisa merespon itu kan juga bisa ada gitu. Jadi balik lagi ke mental kita juga sebagai masyarakat, bagaimana kita merespon kebijakan atau bantuan-bantuan dari pemerintah yang sifatnya sebetulnya bisa membantu. Jadi makanya itu semua harus kerja sama gitu loh, pemerintah, masyarakat gitu. Jadi berapa optimis sendiri? Berapa ya udah optimis aja lah pokoknya harus berpikir positif. Makanya kita semua sekarang saya juga kan berjuang juga kan gitu, membantu bisa mewujudkan itu semua. Itu karakter Sarah di Dul itu juga optimis ya orangnya? Ya. Karakter Sarah di Sidul itu optimis juga ya? Sarah ya optimis suka drama juga dia itu. Oh gitu ya. Ini waktunya dikit lagi soal itu teman-teman. Mbak Lia ini juga concern terhadap UMKM, hobi masak. Nah, hobi masak. Nah, UMKM di Indonesia kaitannya sama hobi lo masak. Ini tapi kita bicara UMKM dulu lah. Pengamat ekonomi banyak bilang Indonesia di 2026 secara ekonomi tidak lebih baik dari 2025. Gimana nasib UMKM kira-kira di 2026 nanti? Bagaimana ya? Intinya kan memang peran pemerintah itu sangat menentukan juga ya untuk kemajuan UMKM. Ya kan mungkin dari bantuan akses keuangan ya, terus pembinaan, terus infrastruktur ya gitu kan. Apa lagi? Ya banyak lah sebenarnya peran pemerintah gitu lah itu ya. Untuk promosi juga kan gitu, promosi gitu. Ya kalau dari pengalaman saya yang pernah saya jalani waktu di Kabupaten Malang itu memang cukup berkesan. Saya membantu mempromosikan. Saya turun juga langsung ke Kabupaten Malang, saya hadir ke sana, saya datangi beberapa tempat
produksi gitu, dari yang rumahan sampai yang udah pabrik gitu ya, yang udah profesional pabrik gitu, tapi sebenarnya semua basicnya UMKM gitu kan. Dan saya lihat memang ibu-ibu di sana betul-betul kreatif ya, memang berdaya, terus juga inovatif gitu. Dan saya juga memberikan banyak masukan terkait produk-produknya. Oh, kurangnya di sini, kurangnya di situ. Oh, mungkin bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu. Dan juga menawarkan kerjasama supaya bisa membantu mempromosikan seperti itu. Jadi sebenarnya memang ya harus ada kreativitas juga dari pelaku UMKM-nya, harus memiliki kreativitas yang tinggi dan juga punya inisiatif juga ya untuk bisa supaya ya produksinya atau penjualannya bisa bagus gitu ya, penjualannya. Jadi gitu. juga harus optimis lah UMKM harus punya inisiatif juga dan daya juang yang tinggi sih gitu. Tapi memang support dari pemerintah sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya mudah-mudahan aja lah kesadaran dari pemerintah juga tentang keberadaan UMKM ini benar-benar difokuskan betul gitu. Karena kan memang selain itu kalau saya melihatnya ini, saya senangnya tuh kenapa ada ibu-ibu ya yang aktif di bidang UMKM, karena itu kan perempuan harus berdaya kan. Ketika perempuan berdaya kan dia membantu kesejahteraan keluarganya, terutama juga anak-anak kan terlindungi jadinya, ya kan. Ibu-ibu kan pada ya terjaga kesehatan mentalnya, ya kan, dengan mereka bisa berkarya, bekerja mandiri, ya kan, produktif gitu. Terus juga anak-anak pastinya kan ya kena dampaknya lah gitu untuk perkembangan mental anak-anak juga kalau ibunya bahagia, ya kan gitu. Jadi ibunya dulu yang dibikin bahagia atau anaknya dulu yang bahagia? Ibunya dulu. Oh, ibunya. Pasti dong, karena kan dia yang menjaga anak-anaknya, yang mendidik anak-anaknya. Jadi maka saya bilang tadi, Indonesia tidak akan maju kalau perempuan tidak dan anak tidak dilindungi gitu. Dan kan dia juga menyumbang ini kan, UMKM itu menyumbang kesejahteraan ekonomi di negara juga dong gitu, untuk pemberdayaan ekonomi negara gitu. Mau spill dikit tentang seri Sidul, katanya akan ada seri penutup dari 2 film yang sukses. Ya memang kan sudah tayang sebenarnya sebelum ini seriesnya, cuma nanti memang ada lanjutannya lagi, tunggu aja. Oh gitu. Ada Sarah juga di situ. Ada dong, masa enggak? Komplit aja ada, semua ada pokoknya. Oh gitu ya. Memang dulu itu masih happening sih, walaupun lagi nggak tayang gitu, masih banyak yang nanya juga, masih dibicarakan. Dan orang kalau ketemu saya semua masih manggil Sarah, walaupun saya udah main film ini itu, tapi tetap aja Sarah gitu ya. Bahkan ada yang nggak tahu nama saya aslinya gitu. Ya itulah namanya juga Sarah ya. Gue tuh tadi mau ngomong apa ya? Ini dong, pesan nih buat Pak Wagub Jakarta. Tapi pesannya ala-ala Sarah ngomong Sidul gitu. Dul, gini dong gitu buat Jakarta. Kemana ya? Kesini kameranya kesini. Gak berani gue. Ya, kasih saran buat Pak Wagub, tapi ala-ala Sarah ngomong ke Dul gitu. Di sini tuh. Dul, tolong Jakarta gitu loh. Iya. Gak berani loh. Enggak. Ya udah. Ya itulah teman-teman, Mbak Sarah ya, Mbak Cornelia Agatha. Tapi lu maaf ya, gue masih penasaran. Lu spelling Dulnya itu nggak disuruh sutradara kan? Enggak, itu dari hati. Gitu ya. Coba gini kan. Dul, gimana? Dul. Nggak ada yang punya itu. Nggak ada yang punya, cuma lo doang. Nggak ada yang bisa niru. Iya. Ya udah. Ya pokoknya saya mengapresiasi abang kita. Oh ya. Itu untuk kemajuan Jakarta, semangat ya. Oh, Dul. Enggak. Semangat ya, Dul. Bangga lah ya. Terima kasih. Itu dia tadi Mbak Lia ngomongin macam-macam. Sebenarnya saya pengen nanya satu hal sebelum tutup nih. Ada pesan apa buat pemerintah terhadap penanganan bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, khususnya buat anak-anak dan perempuan?
Ya, harus cepat ya. Harus cepat, harus benar-benar diprioritaskan untuk perempuan dan anak gitu. Kira-kira. Ya, harus cepat. Ya. Karena tidak bisa menderita begitu lama dalam keadaan yang seperti itu. Harus cepat dan tepat. Nah, Dan mengedepankan empati. Itu aja. Kedepankan empati ini penting. Kita pernah ngomongin ya empati ya. Para pejabat di sana kemarin juga presiden ngomong tuh, jangan wisata bencana, itu juga empati itu. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.